اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah di subuh hari ini adalah nikmat taufiknya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kita menghadiri majelis ilmu. Semoga seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum, di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan tema masih terkait dengan akhlak yang sempat kita bahas di sekitar 2 bulan yang lalu, kok tidak salah, atau 3 bulan yang lalu, tema tentang adab dan akhlak, kemuliaan, keutamaan berakhlak mulia. Dan pada pertemuan tersebut kita sudah menyebutkan jazakallahu khair, setelah menyebutkan banyak dalil-dalil tentang keutamaan berakhlak mulia, dan kita lanjutkan di hari ini dengan membahas sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. An-Nawas bin Sam'an berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang al-bir wal ithm. Al-bir kebaikan dan al-ithm itu dosa. Dia nanya kepada Nabi SAW, apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab. Ketika Nabi ditanya, apa itu kebaikan wahai Rasulullah? Al-bir, kebajikan itu apa? Dan apa itu dosa? Kemudian Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah kaidah. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dadamu, mengganjal di jiwamu, yang engkau tidak suka kalau sesuatu tersebut dilihat oleh manusia. Engkau tidak suka orang-orang melihat engkau melakukannya. Itulah dosa. Hadirin azanallahu wa iyyakum, kalau kita melihat redaksi hadis seperti ini, kita sering mendapati para sahabat Nabi SAW itu mereka sering bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara seperti ini. Sering bertanya perihal agama kepada Nabi SAW dengan tujuan mereka itu bisa mengamalkannya dengan mudah, bisa konsisten dalam mengamalkannya, bisa mengamalkan sesuatu amalan itu bisa dengan efektif dan efisien, bisa tepat sasaran, bisa ibaratnya jalan pintas. Maka sahabat sering bertanya kepada Nabi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dan semisalnya, sering mereka bertanya, menanyakan perihal agama kepada Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas agama mereka. Maka nanya apa amalan terbaik wahai Rasulullah? Dan biasanya, subhanallah, Nabi SAW itu biasanya menjawab terkadang berbeda-beda, hadirin. Makanya hadis yang menjelaskan tentang amalan yang terbaik itu, dalam beberapa hadis itu beda-beda jawabannya Nabi. Bisa jadi Nabi SAW itu menyesuaikan keadaan orang yang bertanya. Mana yang mudah bagi si penanya ini untuk mengamalkannya, Nabi mengarahkan amalan tersebut.
Makanya terkadang Nabi ditanya amalan yang terbaik, jawabannya beragam ya. Terkadang Nabi menyebutkan as-salatu fi waqtiha, salat di awal waktu, jihad, berbakti sama orang tua dan seterusnya. Ada banyak. Itu bisa jadi Nabi menyesuaikan keadaan si penanya, mana yang mudah bagi dia. Dan ini kebiasaan para sahabat, bertanya perihal agama untuk meningkatkan kualitas agama mereka, keislamannya. Maka ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kebaikan sih? Kebaikan itu apa? Nah, subhanallah ya, cerdasnya Nabi SAW menjawab, menyimpulkan yang namanya kebaikan. Kalau mau disimpulkan dalam suatu kata, dalam suatu amalan tertentu, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Itulah kebaikan. Dan model penyebutan seperti ini juga banyak kita dapati dalam hadis yang lain, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah perkara yang urgent, perkara yang penting, yang besar kedudukannya. Nah, Nabi SAW ketika ditanya kebaikan itu apa, kebaikan itu sebenarnya ada banyak. Yang namanya kebaikan itu banyak sekali, tapi Nabi menyebutkan itu husnul khuluq untuk menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak mulia itu. Sebagaimana kita sebutkan yang lalu, cakupan akhlak mulia itu luas sekali, luas cakupannya. Makanya Nabi menyebutkan kebaikan itu akhlak mulia. Padahal kebaikan itu bukan cuma akhlak mulia, ada banyak. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu haji itu bukan cuma wukuf, ada banyak amalan ritual haji itu, ada banyak prosesi manasik haji itu, ada banyak ya selain wukuf. Ada berihram, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada melempar jamarat, ada bertahallul dan lain sebagainya. Tapi Nabi menyebutkan al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Kenapa? Karena itu inti dari ibadah haji. Paling inti itu. Ritual yang paling intinya itu wukuf itu di Arafah. Maka Nabi menyebutkan al-hajju Arafah. Nah, biasa model-model penyampaian seperti ini biasa Nabi SAW menyebutkan. Menitik beratkan di suatu hal yang menunjukkan bahwa itu adalah perkara-perkara yang spesial, perkara yang istimewa. Seperti di hadis ini. Ketika disebutkan apa itu akhlak mulia, Nabi menyebutkan apa itu kebaikan, Nabi menyebutkan al-birru husnul khuluq. Dan tidak heran ketika Nabi SAW menyimpulkan kebaikan itu akhlak mulia. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak mulia ini sangat besar dalam Islam. Sebagaimana kita sebutkan ya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan urgensi berakhlak mulia. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Islam menekankan agar kita itu berakhlak mulia. Seperti Nabi SAW bersabda, laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasan. Enggak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan amalan seseorang di pada hari kiamat itu melebihi akhlak mulia. Ini diantara dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan berakhlak mulia. Yang paling memberatkan timbangan seseorang, hadirin, akhlak mulia. Subhanallah. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang itu dia bisa meraih, mencapai kedudukan orang yang sering berpuasa, yang sering sholat malam. Dia bisa sampai ke level mereka itu dengan akhlak mulianya. Bisa jadi seorang itu dia jarang sholat malam, hadirin. Bisa jadi seseorang itu dia jarang puasa sunnah, tapi ini orang dia akhlaknya baik. Ini orang murah senyum. Ini orang nggak pernah cari masalah, nggak pernah bikin masalah sama orang lain. Orang senang dekat-dekat sama dia. Dia gampang bantu orang lain. Dia baik sama istrinya. Ya baik sama anaknya, baik sama tetangganya, nggak pernah ganggu orang lain, baik dengan lisannya, baik dengan lirikan matanya, dari perbuatannya. Ini orang akhlaknya baik.
Dia jarang sholat malam, jarang dia puasa sunnah, dia bisa sampai ke level orang yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah dengan akhlak mulianya itu. Dia bisa meraih surga yang tinggi dengan akhlak mulianya itu. Di antaranya Nabi SAW juga bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Lihat. Kata Nabi SAW, yang paling dekat majelisnya dengan aku nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Yang paling dekat majelisnya dengan aku nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Mau dekat sama Nabi nanti pada hari kiamat, perbaiki akhlak kita. Yang paling semakin bagus akhlak kita, semakin dekat kita dengan Nabi SAW. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan taraf keimanan seorang, barometer keimanan seseorang itu bisa diukur dengan akhlaknya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik keimanannya, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mengukur barometer keimanan seorang, lihat dari akhlaknya. Kalau orang itu dia pelit, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam keimanannya. Dan ini benar. Makanya Nabi SAW menyebutkan la yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Enggak akan terkumpul dalam hati seorang hamba itu sifat pelit dan keimanan, enggak bisa ngumpul dalam hati seorang. Selamanya enggak akan bisa bersatu. Antara keimanan sama sifat pelit dalam hatinya enggak mungkin bersatu. Kalau ini orang dia pelit, berarti ada masalah dalam keimanannya. Ya subhanallah. Pelit itu tanda ini orang akhlaknya buruk, dia punya sifat pelit. Makanya mau tahu barometer keimanan seorang, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Semakin sempurna akhlaknya, insya Allah semakin sempurna keimanannya. Dan terlalu banyak dalil yang sudah kita sebutkan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Keutamaan akhlak mulia. Cukup dengan dalil-dalil tadi ini memotivasi kita untuk berusaha berakhlak mulia, berusaha memperbaiki akhlak kita. Jangan kita menyangka yang namanya ibadah itu hanya ibadah fisik saja, hadirin. Jangan kira kita mau beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan puasa. Ya, itu ibadah. Tapi akhlak mulia itu juga ibadah. Kita berakhlak mulia itu juga ibadah yang dia terus menerus dan dia cakupannya luas sekali. Cakupannya luas. Karena kita bersosialisasi dengan manusia itu setiap hari, berinteraksi dengan manusia itu setiap hari, di rumah, di luar rumah, di tempat kerja. Kalau kita punya basic akhlak yang mulia, itu dia kebaikannya akan menyebar luas sekali. Dia punya dampaknya, radiusnya luas sekali akhlak mulia itu. Makanya jangan meremehkan akhlak mulia. Orang ketika dia berusaha memperbaiki akhlaknya, itu ibadah, hadirin. Itu dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimotivasi untuk memperbaiki akhlak. Kita sudah sebutkan pertemuan yang lalu sebelumnya bahwasanya akhlak itu bisa didapatkan. Akhlak mulia itu bisa diraih, bisa diusahakan. Akhlak manusia itu bukan sesuatu yang paten, permanen, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dirubah, nggak. Kalau seandainya akhlak manusia itu nggak bisa dirubah, maka tidak mungkin Islam datang memotivasi kita untuk memperbaiki akhlak, nggak mungkin. Ya, jangan kita berpendapat, beranggapan bahwasanya akhlaknya nggak bisa dirubah, nggak. Ana mah emang begini orangnya, Set. Ana orang timur. Ana orang timur keras-keras, gampang ngamuk, darah tinggi, sumbu pendek. Udah emang begini orangnya, mau gimana lagi, mau diapain lagi. Ana biasa suka perang antar kampung dulu di sana di timur. Nggak bisa, Ana emang orangnya seperti ini. Ya terus kalau orang timur kenapa? Apa nggak bisa menjadi akhlak baik orang timur itu? Ya, kadang orang seperti itu.
Ya, kita orang sini, kita orang situ. Ya terus kalau orang situ mau kenapa? Orang Medan, set. Orang Medan ngomongnya suka ngegas, ya dirubah. Bukan dibiarin. Orang Timur, set. Biasa kalau orang Timur begini. Suka ngamuk-ngamuk, ya itu dirubah, itu akhlak buruk ya akhi. Antum harus rubah. Bukan dipelihara itu akhlak seperti itu. Dirubah. Kalau ngomong nggak bisa lembut, set, ya diusahakan jadi lembut ngomong. Jangan terus dibiarkan. Gaya ngomong suka ngegas, ya dirubah ya akhi. Ya dibiasakan. Ya. Temperamental, set. Darah tinggi, minum obat. Biar turun tekanan darahnya. Ya jangan dibiarkan. Makanya kita dimotivasi untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau seandainya akhlak itu nggak bisa dirubah, maka nggak mungkin Nabi memerintahkan kita untuk memperbaiki akhlak. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah istana di atas surga, di surga yang tinggi, surga bagian atas. Nabi menjamin rumah di surga bagian atas bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi yang memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Artinya apa? Dia ada usaha di situ. Dia ada usaha memperbaiki akhlaknya. Dia berusaha memperbaiki cara bicaranya. Yang tadinya mukanya ini susah banget mau senyum, ya senyumnya mahal banget, dia berlatih dirinya senyum sama orang lain, hadirin. Yang tahu dia ngerasa kok dia ini pelit, maka dia hilangkan sifat yang buruk itu. Kalau dia biasanya sama istrinya kasar ngomongnya di rumah, perbaiki dari sekarang. Ya, senyum sama istri, ngomong baik sama istri. Ya, sebagian ada orang kalau sama teman sekantornya, teman kerjanya, luar biasa senyum-senyumnya. Apalagi kalau teman sekantornya itu perempuan. Wow, udah. Sampai kering giginya senyengir terus. Tapi sama istri, subhanallah, nyampe rumah udah kayak singa dia. Kasar, ngomong sama istri galak, tapi sama orang lain. Justru sama orang di rumah itu dia lebih wajib untuk berbuat baik. Lebih wajib dia ngomong lembut, ngomong dengan santun kepada istrinya di rumah, bukan kepada orang lain di luar. Itu yang Nabi perintahkan. Khiyarukum linisaihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan sama orang kantornya dia baik, sama istrinya dia galak. Itu nggak benar, itu akhlaknya nggak benar seperti itu. Maka kita dimotivasi untuk memperbaiki akhlak. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man yatasabbar yasabbirhullah." Barang siapa yang berusaha sabar. Man yatasabbar, dia ada berusaha sabar. Artinya apa? Dia ada usaha untuk menjadi seorang penyabar. Ada usaha yang dia tempuh untuk berusaha menjadi orang penyabar. Yusabbirhullah, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Artinya ada usaha di sini. Ada usaha dia untuk merubah akhlaknya, untuk memperbaiki akhlaknya. Harus diusahakan, hadirin. Kalau kita sadar kita punya akhlak buruk, dirubah akhlak tersebut. Jangan dibiarkan. Baik. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Akhlak mulia itu kan luas sekali. Nah sekarang kalau kita mau berusaha memperbaiki ini, kita jadi orang yang baik akhlaknya, bagaimana caranya? Apa sih sebenarnya rukun, ibaratnya rukun dari akhlak mulia itu? Atau esensi dari akhlak mulia itu apa sih sebenarnya? Kalau kita mau berusaha memperbaiki akhlak kita jadi orang yang akhlaknya mulia, apa yang perlu kita perbaiki? Maka para ulama berusaha menyimpulkan apa esensi dari akhlak mulia itu, hadirin. Rukun dari akhlak mulia itu. Yang kalau ini rukun-rukun ini sudah ada pada diri kita, kita insya Allah termasuk kategori orang yang baik akhlaknya. Maka sebagian ulama berusaha mengumpulkan rukun akhlak mulia itu, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan rukun atau esensi dari akhlak mulia itu berporos di tiga hal, hadirin. Kata beliau rahimahullahu taala, haqiqatu husnul khuluq,
Hakikat akhlak mulia itu adalah badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak mulia itu ada 3 kata Hasan Al-Basri. Yang pertama apa? Dia mudah berbuat baik sama orang lain. Kemudian kafful adha, dia menahan diri tidak mengganggu orang lain sama sekali. Kemudian yang ketiga talaqatul wajhi, wajahnya berseri-seri, mudah senyum sama orang lain. Ini dia esensi dari akhlak mulia. Kalau 3 hal ini sudah ada sama diri seorang, maka insya Allah ini orang dia ini akhlaknya baik. Yang pertama, dia tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain dengan cara dan sarana apapun. Baik itu dia ganggu orang lain dengan lisannya, atau dengan tangannya, atau dengan lirikan matanya, apalagi yang diganggu itu adalah tetangganya. Oh, ini orang udah sangat buruk kalau dia tetangga itu sampai terganggu, gak tenang gara-gara dia. Itu luar biasa dosanya hadirin. Dosa besar, dosa besar. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Yang tetangganya terganggu terus gak tenang hidupnya sama gangguannya dia. Orang seperti itu. Inna min asyarrin nas, kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia, man tarakahun nas ittiqa'ah fuhsyihi, atau kama qala SAW. Yang manusia paling buruk, jelek, buruk manusia yang kalau ini ditinggalin sama orang untuk menghindari gangguannya karena keburukan akhlaknya. Ada nggak orang seperti itu? Banyak hadirin. Orang nggak demen dekat-dekat sama dia, nggak mau satu circle sama dia, nggak mau main sama dia. Kenapa? Ini orang lisannya tajam. Kalau ngomong nyelekit, kalau ngomong suka nyinggung orang, lisannya suka ganggu orang, lagi perbuatannya suka mengganggu orang lain. Nggak demen orang sama dia, ditinggalin. Nggak ada yang mau berteman sama dia, nggak ada mau duduk-duduk satu majelis sama dia. Orang seperti ini orang paling buruk kata Nabi SAW. Jadi tinggalin sama orang untuk menghindari keburukannya dia. Saking buruknya ditinggalin sama manusia. Giliran teman-teman lagi kumpul ya, lagi majelis, lagi kumpul, lagi asik ketawa-ketawa, tiba-tiba si fulan datang. Begitu dia datang duduk ke sana sudah berubah suasana, nggak asik. Ya Allah, dia datang lagi orangnya. Akhirnya nggak lama, selang berapa menit satu persatu pergi orangnya. Kita pulang dulu ya. Ini pulang dulu, bubar itu aja gara-gara si fulan ini datang. Kenapa? Ini dia orang nggak asik, lisannya buruk. Lain lagi ketika dia mengganggu tetangganya, ini dosa besar luar biasa hadirin. Ya, ketika kita ini berusaha tidak mengganggu orang lain dengan cara apapun, jangan ganggu orang. Maka ini sudah indikator kuat dia punya potensi akhlak mulia. Ketika dia menghindari gangguan kepada orang lain, nggak mau ganggu orang lain, terutama dengan lisannya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, talaqatul wajhi. Wajahnya itu berseri-seri karena mudah senyum. Ini rukun akhlak mulia. Ini esensi akhlak mulia. Ketika orang itu dia murah senyum, ya, biasakan diri murah senyum sama orang lain. Jangan mahal sekali senyumnya. Ya, ada orang yang seperti itu, subhanallah ya. Emang sudah bawaan kadang. Jarang dia senyum. Jarang sekali senyum. Dulu ada salah seorang guru kita ya. Dia itu dari dulu emang dia jarang senyum orangnya. Giliran di waktu itu di sekolah dia pernah senyum sekali, itu kabarnya nyebar satu sekolahan, heboh satu sekolahan. Ustadz fulan senyum tadi, subhanallah. Rame satu sekolah gara-gara dia senyum. Ya subhanallah. Ya jangan kita meremehkan kita sekedar senyum sama orang lain hadirin. Itu berpahala.
Kita ngasih wajah berseri-seri kepada orang lain itu berpahala. Jangan kita kira itu nggak ada pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talik. Walaupun engkau hanya sekedar senyum kepada saudaramu, sekedar dia bertemu dengan saudaranya muslim dengan wajah berseri-seri, itu kebaikan, itu ada pahalanya. Kita mungkin gak sadar kita senyum-senyum sama orang lain. Udah kayak kebiasaan kita kalau ketemu orang lain kita senyum-senyum. Ya. Ketemu lewat sama orang kita senyumin, assalamualaikum, nunduk begini senyum gitu. Itu dapat pahala untuk hadirin. Jangan dikira gak ada pahalanya itu. Walaupun sekedar kita ngasih wajah senyum sedikit saja, kita mungkin lupa sama senyuman-senyuman kita itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa sama itu. Itu kebaikan yang akan Allah berikan balasannya, yang akan Allah datangkan ke dalam timbangan amal kita, dan itu akan memberatkan timbangan amal kita. Senyum-senyuman kita sama orang lain itu. Yang mungkin kita sudah lupa sama senyuman yang begitu ringannya perbuatan satu itu. Sekedar senyum sama orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, tidak ada satupun yang akan dizalimi dengan timbangan amal tersebut. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan tersebut itu sebesar biji sawi, ataina biha, kami akan datangkan ketimbangan itu. Wa kafa bina hasibi, cukuplah kami sebagai penghitung amal tersebut. Mau sekecil apapun itu amal soleh kita, amalan kita, walaupun hanya sekedar senyum, Allah akan datangkan ke dalam timbangan amal soleh kita. Dalam hadis, dalam ayat lain, dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, innaha in taqu mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai putraku, kata Luqman kepada anaknya, jikalau engkau punya satu amalan walaupun hanya sebesar biji sawi, yang amalan yang sebesar biji sawi ini dia tersimpan di dalam batu, atau dia berada di atas langit, atau dia berada di dalam perut bumi, amalan yang sebesar biji sawi itu, ya'ti bihallah, Allah pasti akan datangkan amalan itu ke dalam timbangan amal soleh kita. Maka jangan kita meremehkan amalan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar senyum sama orang lain. Apalagi senyum sama keluarga sendiri di rumah, sama istri, ya sama anak, tunjukkan itu wajah berseri-seri. Apalagi kita kemudian juga ke orang-orang sekitar, senyum, itu amal. Dan itu pertanda dia baik akhlaknya, tanda dia punya akhlak mulia ketika orang dia murah senyum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu dia ringan tangan, mudah untuk membantu orang lain. Ketika dia itu ringan untuk membantu orang lain, dia membantu orang lain dengan cara apapun, baik dia bantu orang lain dengan hartanya dia, atau dia bantu orang lain dengan tenaganya dia, atau dia bantu orang lain dengan ide-ide dan sarannya dia, atau dia bantu orang lain dengan kedudukannya dia, dengan jabatannya dia. Pokoknya dia bantu orang lain, mudah dia bantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ini tanda ini orang akhlaknya baik. Dia bantu sesama muslim. Orang ada punya hajat, dia bantu. Orang butuh dianterin, dia anterin. Orang butuh dijemput, dia jemput. Orang butuh pinjaman uang, dia pinjemin. Orang lagi sakit, dia bantuin. Ya, dia bantu urusan orang lain, dia mudahkan. Ada yang lagi butuh bantuan, dia bantu. Ada yang punya utang, dia bantu melunasi hutangnya, dan seterusnya. Pokoknya dia mudah mau bantu orang lain. Ini orang luar biasa seperti itu, hadirin. Ketika orang seperti itu tanda ini orang akhlaknya baik. Sebagian orang mungkin dia merasa direpotin sama, kalau orang ya minta bantuan sama dia, ngerepotin ya.
Sampai sebagian orang meninggalkan orang lain gara-gara apa? Dianggap ngerepotin. Tapi bagi orang yang beriman, itu dia menjadi peluang untuk dia mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan banyak orang minta bantuan sama dia. Dia bantu, berusaha gimana cara dia bantu meringankan kesusahan orang lain. Itu orang yang seperti itu, maka orang itu akhlaknya mulia seperti itu. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Di hari kiamat nanti itu kesusahannya luar biasa hadirin yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana hari tersebut di hari kiamat, hari yang sangat menyusahkan, hari yang sangat memberatkan, hari yang dimana manusia itu payah, ketakutan, menderita luar biasa, dan penderitaan yang tidak terbayangkan, penderitaan yang tidak bisa dirasakan di dunia, penderitaan pada hari kiamat itu. Berat sekali keadaan pada hari kiamat. Tapi bagi orang yang dia biasa meringankan beban orang lain di dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan itu satu demi satu, kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Karena dia banyak menghilangkan, melepaskan kesusahan bagi orang-orang di dunia. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang lagi sedang kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Orang lagi banyak kesusahan di dunia, dia bantu untuk menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan dia di dunia di akhirat. Bukan cuma di akhirat, di dunia juga Allah akan mudahkan urusannya. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong hamba yang lainnya. Kita berusaha nolong orang lain, apapun bentuk pertolongan kita, ada andil kita nolong orang lain, hilangkan kesusahannya dia, bantu meringankan beban dia, maka kita akan selalu senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi ada masalah, ada musibah, insya Allah cepat Allah kasih jalan keluar. Allah tolong kita, Allah bantu kita. Kenapa? Karena kita banyak nolong orang lain ketika di dunia. Pasti Allah tolong kita. Kita bakal sering menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan dunia. Satu persatu akan Allah mudahkan. Allah tolong kenapa? Karena kita banyak nolong manusia, nolong muslim yang lainnya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah senantiasa akan membantu hajatnya dia. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang membantu orang lain, meringankan beban orang lain, bantu menyelesaikan urusan orang lain. Pahalanya besar sekali hadirin. Pahalanya besar. Itu menunjukkan dia akhlaknya baik, orang yang seperti itu. Menunjukkan dia akhlak mulia. Ada banyak orang yang seperti itu hadirin. Banyak orang yang dia senang bantu orang lain. Banyak orang itu dia menghabiskan umurnya itu untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Banyak yang seperti itu. Bahkan bukan cuma dalam negeri, di luar negeri. Banyak orang-orang yang dia menghabiskan umurnya untuk membantu kaum muslimin di Palestina misalnya. Banyak orang yang seperti itu. Dia merasakan kebahagiaan ketika dia bantu orang lain. Allah masukkan kebahagiaan dalam hatinya ketika dia memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain dengan bantuan-bantuan dan pertolongannya dia. Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kebahagiaan
kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam dada seorang muslim. Kita masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain, itu amalan yang Allah cintai. Dan secara otomatis Allah akan masukkan juga kebahagiaan dalam hati kita, hadirin. Pasti itu. Dia mungkin banyak orang yang mau makan aja susah, hadirin. Orang mau makan aja susah. Banyak orang yang dia harus ngais-ngais sampah seharian untuk cari makan untuk keluarganya dia, hadirin. Banyak yang seperti itu. Dia harus keliling nyari-nyari sampah untuk dia bisa makan sama keluarganya hari itu. Kemudian tiba-tiba antum datang bawa paket sembako, kasih dia ke keluarganya dia. Kira-kira bahagia nggak dia itu? Bahagia dia. Antum datang bawa beras 5 kilo, kasih ke keluarga itu. Bahagia nggak dia kira-kira? Satu keluarga itu bahagia, hadirin. Dia bisa makan berhari-hari dengan beras yang antum kasih itu. Bahagia dia. Anak-anaknya bahagia. Atau masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang seperti itu, maka pasti Allah akan jadikan hati antum bahagia. Pasti itu secara otomatis. Belum lagi antum dapatkan doa-doa mereka. Dan itu amalan yang paling Allah cintai, ketika dia masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Au takshifa anhu kurbatan, atau engkau mengangkat kesusahan dari orang lain. Ini juga amalan yang paling Allah cintai. Au taqdi anhu dainan, atau kalian melunasi hutangnya, melunasi hutang orang lain. Ada orang punya utang, kita bantu lunasi. Atau orang punya utang sama kita, kita tangguhkan bayarnya. Dari jatuh tempo misalnya, dia belum bisa bayar, ya udah nanti aja deh, kapan? Ya udah bulan depan aja deh. Atau ntar deh kapan antum ada uang bayarnya. Ini pahalanya besar, seperti itu. Atau misalnya dia bilang dia utang 5 juta dan antum bayar 3 juta aja deh, 2 jutanya ada diskon. Ini pahalanya besar, hadirin, seperti itu. Termasuk dia melunasi hutang orang lain. Atau yang paling afdol, dia lunasi semuanya. Dia utang sama dia nih. Ada utang sama dia, teman punya utang sama dia 1 juta misalnya. Ya, sudah setahun, 2 tahun, udah deh, pemutihan. Udah deh, anak ikhlasin deh, udah gak apa-apa deh. Nah itu besar sekali pahalanya, hadirin. Atau dia ngutang sama orang lain, kita bayarkan hutangnya. Atau kita yang amalannya paling afdal juga, atau kita menghilangkan rasa lapar dari orang lain. Banyak orang yang makan aja susah, apalagi zaman sekarang, hadirin. Makan susah. Nah, ketika kondisi orang lagi susah makan seperti itu, kita bantu dia, kasih dia makan, menghilangkan rasa lapar mereka, itu pahalanya luar biasa. Apalagi sekarang ya kaum muslimin mungkin di tempat-tempat pengungsian, mereka mau makan susah, kita bantu menghilangkan rasa lapar mereka. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya dari amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang paling Allah cintai tadi kita sebutkan, semuanya berkaitan dengan kebaikan kepada orang lain. Menyebar kebaikan kepada orang lain. Amalan yang berkaitan sama orang, bukan amalan yang berkaitan sama diri kita sendiri. Au tatruda anhu ju'an, atau kamu menghilangkan lapar dari orang lain. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min ana a'takif fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW, sungguh aku berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku muslim. Aku keluar berjalan untuk menolong saudaraku muslim, untuk memenuhi hajatnya dia. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi ini sebulan penuh, kata Nabi SAW. Ya subhanallah. Kenapa demikian? Karena kalau dia i'tikaf, itu kebaikan pahalanya untuk dia sendiri, hadirin. Tapi ketika dia keluar menyibukkan diri membantu menolong kesusahan orang lain, pahalanya itu menyebar kepada orang lain, dan itu amalan yang lebih baik. Amalan itu ketika kebaikannya itu menyebar ke orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri, itu amalan lebih afdal, hadirin. Lebih baik amalan itu yang kebaikan itu menyebar kepada orang-orang sekitar. Makanya ketika dia beribadah untuk dirinya sendiri sama dia beribadah dengan menolong orang-orang lain, dia lebih baik dia menolong orang lain. Kenapa?
Karena berkaitan sama orang lain, bukan cuma buat dirinya sendiri ibadah tersebut. Maka itu amalan lebih afdal hadirin, lebih mulia. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini, aku jalan memenuhi hajat saudaraku untuk menolong mereka, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Kata Nabi SAW. Dan ini yang difahami oleh para salafus saleh kita. Kalau mereka itu ada peluang untuk menolong orang lain yang lagi ada kesusahan, butuh bantuan, dia lebih utamakan itu daripada ibadah untuk diri dia sendiri. Kayak disebutkan murid-murid Hasan Al-Basri waktu itu diperintahkan untuk menolong salah seorang muridnya Hasan Al-Basri lagi sedang ada masalah, lagi sedang ada kesulitan. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri memerintahkan murid-muridnya untuk menolong murid si fulan itu. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kalian pergi jemput Thabit Al-Bunani di masjid, ajak dia bersama kalian, tolong saudara kalian itu lagi sedang kesusahan. Maka datanglah ini murid-murid Hasan Al-Basri untuk menjemput Thabit Al-Bunani. Wahai Thabit, Imam Hasan Al-Basri merintahkan kamu ikut sampai kita nolong si fulan. Dia bilang, oh enggak, saya enggak bisa, saya lagi sedang i'tikaf. Dia bilang, kalian aja pergi, saya i'tikaf. Kemudian balik lagi mereka mengadukan kepada Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, wahai Amash, sampaikan kepada Thabit bahwasanya dia keluar menolong saudaranya itu yang sedang butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji setelah haji. Sampaikan kepada dia seperti itu. Maka kemudian disampaikan kepada Thabit, Thabit pun meninggalkan i'tikafnya untuk keluar jalan nolong saudaranya yang sedang butuh pertolongan. Ya, pahalanya besar. Lebih besar daripada dia menyibukkan diri untuk ibadah dia sendiri-sendiri. Karena kebaikannya itu untuk orang lain menyebar. Maka pahalanya lebih besar ketika dia menolong hajat orang lain. Bayangkan hadirin azallahu wa iyyakum, seorang wanita pezina, dia nolong seekor anjing hadirin, kasih minum sama dia lagi sedang kehausan. Karena sebab itu dia mendapatkan taufik, dia bertaubat, dia jadi bagus amalannya, dia bertaufik, dia beramal soleh sampai dia husnul khotimah masuk surga. Gara-gara ngasih minum seekor anjing. Apalagi bantu manusia, apalagi bantu seorang muslim yang sedang kesusahan hadirin. Itu dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan antum kira kita nolong orang lain itu nggak berdampak ke taufik dari Allah SWT untuk kita, berdampak. Ini seorang wanita pezinah yang hidupnya pezinah, penghasilannya dari perzinahan. Dia ngasih minum anjing sedang kehausan, Allah rubah kehidupannya seketika setelah itu. Dia dapat taufik, dapat hidayah, dia bertaubat, dia bagus amalannya, dia menati husnul khotimah masuk surga. Sebabnya pemicu dari mana? Gara-gara dia nolong anjing kehausan. Apalagi nolong manusia hadirin. Apalagi antum tolong manusia sedang kesusahan. Ini akan merubah kehidupan antum. Syekh Abdul Razak menceritakan juga ada seorang anak muda, dia ini pecandu khamar, pecandu minuman keras. Setiap hari dia tuh nggak tenang kalau nggak minum khamar. Suatu hari dia lagi sedang keluar, dia melihat ada hewan juga kehausan. Ya, anda lupa itu di Syekh itu menceritakan itu apakah itu anjing atau kucing yang dia sedang kehausan, sudah lagi musim panas, dia kehausan, ini hampir tewas ini hewan. Dia lagi keluar, kasihan dia ngeliat hewan, dia cari air minum, dia kasih ini minum, hewan selamat dia. Setelah dia nolong hewan yang kehausan dengan ikhlas, gak ada yang ngelihat dia ketika itu, Allah berikan hidayah, dia tinggalkan khamr setelah itu. Dia jadi berubah menjadi benci khamr yang tadi dia menyandu. Gara-gara apa? Gara-gara dia nolong hewan. Berubah kehidupannya menjadi baik, apalagi nolong manusia hadirin. Ya, maka jangan diremehkan. Ini sudah syuruk belum ya? Sudah syuruk ya? Jadi itu dia esensi akhlak mulia. 3 rukun itu yang para ulama menyimpulkannya. Kemudian yang bagian kedua dari hadis tadi kita sebutkan. Tadi yang pertama, albirru husnul khuluq kata Nabi SAW. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Kemudian wal ithmu, adapun dosa, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi an-nas wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Dosa itu adalah yang mengganjal di dadamu, di jiwamu, dan menjadikan kau gelisah. Dan aku nggak suka orang melihatnya. Jadi di sini, di hadis ini Nabi SAW menjelaskan barometer kita untuk mengukur
sesuatu itu, mengenal sesuatu itu apakah itu dosa atau tidak. Kita untuk tahu sesuatu perkara itu adalah dosa atau tidak, tentunya pertama dengan dalil. Dengan dalil Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan itu perkara itu baik atau tidak, buruk atau tidak, dosa atau tidak. Nah, ketika misalnya dalam satu kondisi ini orang nggak tahu dalilnya, dia nggak tahu ini perkara ini baik atau buruk, dia nggak tahu ini perkara ini dosa atau tidak, karena dia tidak tahu dalilnya, nggak tahu hukumnya misalnya. Ada cara lain untuk mengukur sesuatu itu dosa atau tidak. Caranya apa? Lihat sesuatu ini kalau kita lakukan, dia mengganjal nggak di dada kita, bikin kita gelisah nggak kalau kita lakukannya, kita malu nggak orang lihat kalau kita melakukannya. Kalau itu ada, maka itu sinyal dari Allah SWT bahwa itu perkara itu buruk, hadirin. Itu dosa, maka tinggalkan, jangan dilakukan. Kalau kita melakukan sesuatu itu kemudian kita merasa nggak enak nih, merasa dia ngeganjal di dada kita, atau kita takut orang tahu kita melakukannya, maka itu dosa, hadirin. Maka itu keburukan, jangan dilakukan. Tentunya hadirin, ini hanya berlaku bagi orang yang masih lurus dan masih bersih fitrahnya. Kalau orang sudah rusak fitrahnya, udah hilang urat malunya, maka nggak berpengaruh ini barometer seperti ini. Seperti orang yang sudah kebiasaan, sudah biasa mengumbar auratnya misalnya, atau orang yang sudah biasa memamerkan maksiatnya, maka nggak berlaku seperti ini. Ini berlaku bagi orang yang masih lurus fitrahnya. Misalnya dia kalau mau manipulasi data misalnya, manipulasi data, dia nggak nyaman itu, dia merasa gelisah dia. Dengan hal yang dilakukan itu merasa gelisah dia. Dan dia takut orang melihat, malu dia kalau sampai orang melihat, orang tahu yang dilakukan, maka itu keburukan hati. Maka itu dia tinggalkan. Itu dia, wallahu taala alam, yang bisa kita kaji di kajian yang singkat di pagi hari ini. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukum parkir mobil di jalan atau depan rumah sehingga menyulitkan tetangga pemakai jalan lainnya? Apakah termasuk akhlak yang tidak baik? Jazakallah khairan. Ini bukan hanya akhlak yang tidak baik, ini adalah bentuk kezoliman. Seperti itu. Zolim seperti itu. Nggak boleh hadirin. Nggak boleh. Itu jalanan umum. Kita itu sama Nabi SAW diperintahkan untuk menghilangkan gangguan di jalan. Ada duri, ada pecahan kaca beling di jalan itu yang bisa mengganggu orang lain. Itu disuruh singkirkan, dibuang, itu adalah tanda keimanan. Gangguan yang kecil tuh kita geser. Ada ranting, ada kayu yang mengganggu, kita geser. Ada batu tengah jalan kecil itu yang kemungkinan kalau orang lewat mungkin pakai motor, pakai mobil keganggu atau keinjak ganggu, kita tendang, kita geser dikit. Itu berpahala dan itu tanda keimanan. Kita menyingkirkan gangguan seperti itu. Ini mobil dibawa tengah jalan diparkir itu. Ia sangat mengganggu orang lain dan itu zalim seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ketika jalan, kalau emang jalannya kecil, kita nggak berbicara kalau jalannya besar ya, jalannya lebar, kalau dia parkir mobil di depan rumahnya itu sama sekali tidak mengganggu jalur di depannya, mobil masih bisa lewat, nggak akan terganggu, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau jalanan sudah kecil, kemudian dia parkir mobilnya sehingga orang susah lewat, dia berdosa orang seperti itu. Itu mengganggu. Dan yang dia ganggu tuh banyak orang hadirin. Yang dia ganggu banyak orang. Maka jangan dilakukan seperti itu. Ya, itu bentuk kezaliman. Akhirnya dia jadi banyak dapat dosa gara-gara banyak orang yang terganggu, banyak juga dosa yang didapatkan. Ya, nggak boleh. Kalau mau sebelum beli mobil, siapkan garasinya dulu. Siapkan garasinya dulu. Ya zaman sekarang ini banyak orang di daerah-daerah perumahan yang jalannya sempit itu luar biasa jadi. Kadang juga kayak nggak mikir gitu parkirnya gitu. Benar-benar dia parkir sesuka hati sehingga orang mau lewat nggak bisa. Karena mobil mau lewat nggak bisa benar-benar gara-gara dia parkir. Giliran ditegur, ntar galakan dia nanti. Ribut, berantem akhirnya. Ya
Ya berkaitan, bukan cuma berkaitan sama akhlak, berkaitan juga sama masalah keimanan seperti itu. Ya. Hindari hadirin kita itu berurusan sama orang lain hadirin. Jangan. Kalau antum berurusan sama Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah antum urusannya di akhirat nanti. Antara dosa antum sama Allah Subhanahu wa taala lebih mudah urusannya. Tapi kalau sudah kaitan berurusan sama orang lain, ini berat urusannya di akhirat. Antum harus damaikan langsung dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala sama orang itu. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Nanti kalian pada hari kiamat di hadapan Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan, berdebat. Sama orang, kita punya masalah sama orang lain, nanti berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berurusan sama orang lain, mengganggu orang lain, ngambil hak orang lain, jangan. Ya, kita berusaha meninggal dunia dalam kondisi ringan pundak kita ini dari hak-hak orang lain. Jangan sampai kita meninggal dunia bawa urusan perkara sama orang lain. Banyak orang kita ganggu, banyak orang kita ambil haknya. Ya, sengsara nanti kita di hari kiamat. Nauzubillah. Ada lagi yang bertanya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyebutkan esensi dari akhlak mulia ada 3. Pertama, mudah berbuat baik atau mudah menolong orang lain. Kemudian tidak ingin mengganggu orang lain ya. Dan ketiga, murah senyum. Kalau saya perhatikan esensi dari akhlak mulia ini bisa juga ditemukan pada orang-orang di luar Islam. Pertanyaan saya, bagaimana Allah bisa membentuk orang-orang tersebut atau memperoleh akhlak mulia tadi, esensi akhlak mulia tadi. Itu pertama. Kedua, amalan-amalan yang mereka sudah lakukan ini, kebaikan-kebaikan ini, bagaimana nanti di sisi Allah di akhirat nanti? Apakah Allah akan meng-appreciate atau menghargainya atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Non-muslim maksudnya? Non-muslim ya, di luar Islam, non-muslim. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama, kita sudah bahas ya pada pertemuan yang bulan lalu ya, 2 bulan lalu, bahwasanya akhlak itu ada yang jibilli, ada yang muktasab istilahnya. Ada yang akhlak itu dia emang sudah bawaan lahir. Ada yang akhlak yang dia usahakan. Akhlak kadang ada orang yang sudah Allah ciptakan keadaannya seperti itu. Ada orang yang dari lahir itu emang orangnya lisannya dia jaga. Ada orang yang dari lahir itu dia itu orangnya penyabar. Ada orang yang emang sudah bawaan lahir itu orangnya murah senyum. Ada orang yang emang dari lahir itu bawaannya itu dia baik sama orang lain, ramah orangnya. Itu sudah akhlak bawaan. Allah ciptakan manusia itu ada yang seperti itu keadaannya. Ada yang memang sudah dia punya bawaan akhlak mulia. Maka itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan yang seperti itu. Yang kedua ada akhlak yang emang dia itu usahakan. Dia mungkin kurang pandai bertutur kata yang lembut. Banyak orang yang mungkin dia bawaannya itu dia nggak ketika berbicara itu ceplos-ceplos misalnya, atau kadang dengan nada yang agak ngegas, tapi dia berusaha memperbaiki. Itu akhlak yang muktasab namanya. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi yang karena Allah ciptakan dia seperti itu, bawaan lahir. Orang-orang yang non muslim yang baik, banyak yang murah senyum, ya, dia bantu orang lain, ya banyak, ada aja. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik mereka itu, akhlak baik mereka itu ketika dia banyak bantu orang lain, non muslim dia banyak bantu orang lain, bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, pahalanya akan hancur bertebaran menjadi debu dan tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang non muslim, dan kami datangkan
amalan-amalan perbuatan baik mereka di dunia, orang-orang non-muslim didatangkan, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan yang banyak tersebut menjadi debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Kenapa tidak berguna akhlaknya? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak akan diterima amalan seorang ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangankan dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita saja seorang muslim ketika kita beramal dijangkiti sama riya, itu amalan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dosa. Kita hajinya yang VVIP, hajinya yang satu paket itu, satu orang itu 700 juta misalnya. Seperti yang kemarin ya dibahas di DPR. Ya, lihat dibahas di DPR, diusut-usut, banyak yang paket hajinya sampai 700 juta. Saya heran tuh, satu orang haji sampai 700 juta, hampir 1 M. Dia haji, anggaplah dia haji dengan keluarga biasa gitu. Ada riya, hajinya tersebut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat haji 99,9% ikhlas lillahi ta'ala. 0,1%-nya supaya dia pengen dilihat, dipuji, supaya pengen dipanggil Pak Haji ketika pulang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia riya, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Talib, paman Nabi SAW. Antum cari orang kafir yang paling besar jasanya dalam Islam, nggak ada yang lebih besar dari Abu Talib, hadirin. Nggak ada orang kafir yang paling baik, yang paling besar jasanya untuk Islam. Ini orang yang merawat Nabi kita dari kecil. Tinggal di rumahnya Nabi SAW, dirawat. Nabi seorang yatim, dirawat sama Abu Talib sampai Nabi besar, sampai nikah sama Khadijah. Abu Talib ini miskin. Dia tanggung beban, nambah lagi Nabi tinggal di rumahnya dia dalam keadaan dia susah. Dia tolong Nabi, dia rawat dari masih kecil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dirawat sama Abu Talib ini. Begitu Nabi sudah berdakwah, dia pasang badan untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani ganggu Nabi di Mekah berhadapan sama Abu Talib, dia pasang badan membela ponakannya, membela dakwah Nabi kita, menjaga dakwahnya Nabi, sehingga kita sekarang nyampe ini Islam kepada kita sekarang. Abu Talib pada jasa di situ, hadirin, menjaga Nabi, bela Nabi ketika berdakwah. Masuk surga dia? Masuk surga Abu Talib? Lah, masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi mau sebesar apapun amalannya orang non muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam ayat juga disebutkan kenapa tidaklah tidak diterima sedekah mereka illa annahu kafaru billahi wa rasulih, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak diterima, Pak, ya, kebaikan-kebaikannya mereka selama tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di sebagian tempat mungkin berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya dalam perilaku yang baik ataupun adab yang baik gitu Ustaz. Contohnya mungkin orang Indonesia kalau misalkan ketemu sama yang lebih tua salim gitu Ustaz ya. Artinya cium tangan. Tapi kalau misalkan kita lihat di Arab, mereka mencium kepala gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin ini orang nggak beradab gitu. Tiba-tiba datang anak-anak yang lebih muda kepada yang lebih tua, megang kepalanya langsung dicium. Yang jadi pertanyaan, ada nggak batasan uruf ataupun adat yang itu diperbolehkan dalam perilaku baik? Contohnya mungkin kalau orang lewat gitu ya, itu dia sampai jalan nunduk ataupun dia sampai jalannya jongkok, ada batasan-batasan nggak untuk adab yang perilaku baik boleh atau enggaknya?
Kemudian yang kedua, Afwan, kayak untuk apa namanya tadi pertanyaan yang pertama, menyinggung pertanyaan pertama bahwa ada akhlak yang buruk sampai menzalimi orang lain. Mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya ini mungkin ada sebuah adat yang sering kita lihat gitu, bahwa ada penutupan jalan karena apa namanya pernikahan ataupun ada senam hari Sabtu. Apakah itu memang inisiatif sendiri-sendiri kemudian tutup jalan? Apakah itu termasuk zalim juga, Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya. Iya, yang pertama terkait dengan urf ya, benar. Bagaimana akhlak itu, bagaimana bermuamalah ya. Ini akhlak ini kan erat kaitannya sama masalah bermuamalah, kita berinteraksi sama orang lain. Maka masalah muamalah itu dia kembali kepada urf masing-masing, hadirin. Ya, betul. Kembali kepada urf masing-masing. Mana yang di dalam urf di mereka itu sesuatu yang masih baik, masih sopan misalnya, masih termasuk yang tidak mencoreng akhlak, maka tidak mengapa. Makanya saya juga heran ya, ketika kita di Indonesia ya, di Indonesia ini termasuk yang bagus didikan moral, didikan etikanya termasuk bagus di Indonesia ini. Kecuali zaman sekarang ini ya, sekarang nih akhir-akhir ini Indonesia ini sudah ibaratnya image-nya sudah tercoreng ya, sejak zaman teknologi sekarang ini. Dulu Indonesia itu terkenal orang yang akhlaknya luar biasa. Terkenal orang Indonesia itu penyabar. Terkenal akhlaknya buruk. Terkenal sampai di luar negeri. Di Saudi ma'ruf orang Indonesia itu penyabar, baik, kalem. Tapi sekarang hasil penelitian zaman sekarang, Indonesia netizennya yang paling buruk sedunia, hadirin. Ya ini benar. Hilang itu, tercoreng akhlak mulia kita yang santun, ya, yang Indonesia terkenal ramah. Sejak zaman sosial media buruk semua akhlaknya. Luar biasa di sosial media itu orang saling caci maki, saling menghujat ini, luar biasa. Na'udzubillah. Seperti orang nggak punya akhlak, nggak punya moral. Udah tercoreng akhlak mulianya bangsa Indonesia ini dengan kelakuan netizen di zaman sekarang ini. Dan ini benar, hasil riset Indonesia itu netizen yang paling buruk sedunia. Nah, ketika kita lihat ke urf ya daerah masing-masing ya, dan itu benar hadirin azallahu alaikum. Saya dulu, kita kalau di Indonesia, kalau misalnya di kelas misalnya, kita mau ngangkat tangan pakai tangan kiri aja tuh di kelas tuh nggak sopan itu, buruk sekali kita lihat tuh depan guru angkat tangan pakai tangan kiri gitu. Begitu saya di Saudi, di Madinah dulu, teman-teman sekelas saya orang dari berbagai macam negara, macam-macam. Dia kalau ada syekh nanya atau dia manggil syekhnya di kelas nih, dia begini-begini pakai tangan kiri kayak manggil burung. Syekh, begitu. Anak ngeliat heran, subhanallah gitu. Kita di Indonesia buruk sekali itu. Dia bilang, syekh, begitu. Biasa bukan hal yang buruk di sana. Sesuatu seperti itu ketika ngangkat tangan pakai tangan kiri. Kok di Indonesia itu buruk? Ya, urf kita seperti itu. Maka disesuaikan dengan urf masing-masing, hadirin. Makanya dalam bermuasyarah dalam rumah tangga itu, muasyarah dalam rumah tangga, bagaimana muamalah antara suami istri, bagaimana besaran mahar, bagaimana seorang suami itu berbuat baik kepada istri berbuat baik kepada suami, itu kembali ke urf masing-masing. Karena enggak semua setiap negara itu kadang beda-beda urfnya. Makanya Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarah, bermuamalah, bergaul dengan pasangan itu di rumah, dengan istri, berinteraksi dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf kalian masing-masing. Bisa jadi yang ma'ruf menurut kita Indonesia tidak ma'ruf menurut orang di negara lain. Kayak misalnya di Indonesia itu istri itu yang dia nyiapkan makan, suaminya mau makan diangetin, disiapin di meja. Di negara-negara barat nggak ada seperti itu. Ente bisa urus sendiri dan itu benar. Kok di negara kita itu urf kita seperti itu, yang ma'ruf seperti itu, maka dia harus jalankan seperti itu menurut urf kita. Besaran mahar misalnya, di Indonesia besaran maharnya berapa sama di luar negeri beda jauh ya akhi. Di Saudi itu mau nikah mahal sekali. Di Indonesia ada yang nikah maharnya sendal jepit, aneh-aneh aja lah gitu. Ada viral itu.
Si mahar ke istri sendal jepit, ya nggak gitu juga ya, sendal jepit kasih. Tapi urf di Saudi mau nikah mahal maharnya, ya. Maka akhlak mulia ini erat kaitannya sama masalah urf dan itu betul, ya. Bagaimana urf kita di negeri kita, maka seperti itu akhlak yang kita jaga akhlak tersebut menurut urf masing-masing. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kezaliman ya. Ya dan memang subhanallah di Indonesia ini ya luar biasa ya. Jalan saya di beberapa daerah lah saya tahu kadang mau lewat gitu kita mau ngajar mau ke tempat kerja jalannya besar hadirin. Besar. Mungkin dari sini sampai tembok itu jalan lebar sekali jalur itu. Ya kecilan dikit lah gitu. Ditutup cuma nih buat ibu-ibu pengen senam di situ. Ya Allah subhanallah. Dia tutup itu jalan. Wah itu panjang jalur. Jadi orang mobil-mobil harus muter lah jalur lain. Ini kezoliman seperti itu. Jangan kira nggak dosa itu, dosa itu. Ada lagi waktu itu saya kemarin di dekat rumah. Mau ke jalur pasar, jalur rame itu banyak orang usaha dagang-dagang di situ. Saya waktu itu mau beli sesuatu di jalur pasar itu. Malam ini hadirin. Habis isya. Balik ke sana mau lewat ditutup pakai meja, dijaga sama beberapa orang anak-anak muda. Loh, kenapa ditutup ini? Jam-jam lagi ramenya pasar orang-orang berbelanja aktivitas ditutup. Kenapa? Lagi ada acara maulid di musola yang ujung sana gitu. Ditutup pakai meja. Subhanallah. Antum bayangin berapa ratus orang yang dizolimi gara-gara kegiatan itu. Orang yang mau usaha yang mungkin dia buka dari Isya sampai jam 10 sampai jam 11 itu uang masuk banyak itu. Orang terus rame itu, jalur pasar itu rame. Orang berinteraksi belanja, semua keganggu usaha dagangnya gara-gara tutup jalan untuk acara seperti itu. Di jalur itu. Ini kezoliman seperti itu hadirin. Enggak boleh. Enggak boleh. Mau buat acara silahkan di dalam masjid silahkan membuat acara. Jangan ganggu orang, usaha orang, dagang orang semua keganggu gara-gara kegiatan seperti itu. Ditutup lagi jalan. Udah orang mungkin ada rumahnya sekitar sana dia harus melewatin situ tuh mau pulang ke rumahnya oleh jalur sana dia harus muter jauh lagi nggak bisa dia lewat ditutup gara-gara ada kegiatan itu acara itu. Wah subhanallah ya ini buruk sekali seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu mengganggu dan itu bentuk kezaliman ya. Hati-hati jangan kira nggak dituntut sama orang-orang itu pada hari kiamat seperti itu. Dia akan dituntut pada hari kiamat. Ya ada secuil hak orang terganggu di dunia pasti dia akan dituntut pada hari kiamat. Maka hati-hati. Jangan berurusan sama orang lain, hadirin. Jangan ganggu, mengusik orang lain. Apalagi sampai ke bentuk kezaliman seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf agak waktunya molor sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.